Sekali lagi salam, ada sukacita, amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara terkasih. Pagi hari ini kembali kita datang memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan tenangkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Suasana surgawi ada di tempat ini, menjamah setiap kami. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji
Kami membawa hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ya aliran Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kau penuhi setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami rindu terus dalam hadirat Tuhan. Kami rindu terus dipulihkan Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Kami rindu menjadi penyembah yang benar. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang terus bersukacita bagi Tuhan. Sebab kami ada saat ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hari ini karena Tuhan baik dan
habis hujan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu terus ada dalam hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami di tempat ini. Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Sebentar kami akan lebih berglori lagi. Kami bersuka cita bagi nama Tuhan. Kami sedang memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang memuji Tuhan. Amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita katakan bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Mari lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Mari coba Tuhan angkat bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari coba bersama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara masih bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Kita katakan bagi Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita.
kasih kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengembalikan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi kami renungkan dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu
Bapa yang baik, terima kasih, segala pujian, syukur naik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hanya memberkati kami yang hadir, tapi juga menyukakan hati Tuhan. Segenap jiwa, segenap hati yang bersuka memuji Tuhan, kiranya Allah memberkati mereka dengan kerinduan yang tulus untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan pada siang ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah kami, dan pimpinan memampukan kami untuk berjalan serta dalam kehendak. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa dari kasih Tuhan. Pagi dan siang, baik bersama ada semangat biasa. Tuhan dari nikmati waktu yang cukup dan sejuk pada pagi hari ini. Selamat datang bagi kami yang berkata nanti ibadah pada tahun 2026 ini semua dengan baik dan Tuhan. Baik, tema yang diberikan bagi kita bulan ini adalah bersama di dalam Kristus. Satu renungan yang cukup buat saya adalah sebuah tanggung jawab yang tidak sekedar memaksa diri untuk kemudian datang kepada Tuhan, karena ini adalah interaksi bersama untuk kemudian bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Saya ketika mulai merehab rumah kami, ada tanaman-tanaman yang kata-kata teman-teman saya yang berindah rumah mereka geser. Jadi adalah katanya lidah berbuah, lidah buaya, lidah apalah seperti itu di susu. Jadi saya pikir kenapa lah ini semua? Kalau ada satu bunga yang kayak semacam cemara tapi kelemahannya saya suka melihat dia sekali. Jadi saya mau di situ lagi. Dan selain bunga itu ada saudara, maksud saya biar bunganya lebih memungkinkan tidak terlalu banyak terpakai kali itu. Lalu ada pohon jambu air juga ada di situ di tengah. Lalu ada lagi bunga yang besar sekali, tapi itu cukup berharga menurut ipar saya waktu itu. Lalu saya kemudian setumpuk biasa saja gitu, 1 hari 2 hari biasa saja tidak ada sembarangan. Kemudian beberapa hari, beberapa bulan yang sudah berlalu ini sudah jarang saya siram. Semua saya lihat ada layu semua layu, mau itu tiga buahnya, mau itu tidak berdua, apalagi yang banyak seperti itu. Saya melihat bahwa ternyata kalau tidak disiram juga masuk otak yang keras itu juga mengalami namanya layu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan belajar dari situasi itu, saya mau menyampaikan kepada kita bertumbuh di dalam Tuhan itu mungkin secara pribadi dalam komunitas kita bisa membangun diri sendiri kepada Tuhan. Tapi kaitan bersama dengan saudara-saudara, di mana kita melibatkan orang lain, kita menggerakkan orang lain, kita menarik orang lain bersama-sama. Ini yang disebut dengan bertumbuh bersama ke arah Kristus, ke dalam kehendak Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Jadi maksudnya begini, pada yang rekan yang melayani tiap minggu, yang melayani altar, yang melayani berbagai kegiatan yang harus mempersiapkan diri, berlatih, mempersiapkan ini dan itu. Tapi setiap orang juga yang terlibat, yang berdoa, yang menyambut tamu, yang kemudian mempersiapkan LC dan seterusnya, juga harus mempersiapkan diri. Juga semua harus melakukan banyak hal. Kadang-kadang kita tidak cocok sebenarnya. Kadang-kadang strategi yang dibangun orang tidak sama yang menyenangkan bagi kita. Tapi perlu kolaborasi bersama-sama untuk apa? Menemukan titik kebersamaan yang pada akhirnya akan membuat kita semua maju bersama-sama. Alias bahasa kerennya tidak saling menjatuhkan dan tidak tersambung. Saudara-saudara Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca sebuah kisah. Dari nats ini saya belajar untuk mengajak kita bersama untuk bertumbuh dalam Yesus. Dari Efesus pasal yang keempat, saya ingin membaca ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cukup disebut saja karena kalau dari awal di atas sebut tentang kesatuan Kristus, tapi kita belajar dulu saja mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat genap dan sampai berakhir. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita berkata anak-anak yang diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pendidikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih atas responnya membaca firman Tuhan ini. Ayat 11, banyak orang berkata bahwa ini adalah fondasi dalam sebuah gereja di mana ada 5 jabatan. Tapi saya tidak membahas sampai ke sana. Kenapa? Yang saya mau sampaikan adalah ketika Tuhan mau menempatkan kita dalam sebuah komunitas, itu berarti kita tidak diberikan kesempatan untuk seragam dalam segala hal. Setuju? Kita nggak diberikan Tuhan kearifan, kebijakan yang seragam semuanya. Nah, ini bukan. Tuhan tadi memberikan, Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala-gembala, semuanya itu diberikan dalam jemaat. Semua itu diberikan kepada orang-orang percaya. Tujuannya hanya satu, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi saudara yang pandai WL, saudara yang pintar main musik, semua yang saudara miliki itu diperlengkapkan bagi dirimu. Untuk apa? Membangun kesatuan tubuh Kristus. Untuk apa? Memperlengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang kita merasa lebih paling repot, paling banyak saudara puji Tuhan. Kalau saudara paling banyak repot, kenapa? Berarti kau diberikan kepadamu diberikan Tuhan kesempatan yang luar biasa untuk mampu melakukan banyak hal. Saudara-saudara, bertumbuh ke arah Kristus, ini adalah tema bulan ini yang saya baru tahu. Dan saya pikir ketika bertumbuh dalam Kristus itu, saya kemudian mengamati bahwa ternyata bertumbuh dalam Kristus itu menyangkut 2 hal. Yang pertama, ini ke atas dan yang ke bawah. Bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh bersama-sama itu berarti menyangkut tentang ada 2 hal yang penting, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara di rumah berdoa, saudara di rumah bersekutu dengan Tuhan, saudara di rumah punya waktu tersendiri untuk solitude, untuk kemudian mengambil bagian, untuk kemudian bersaat teduh. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tak ada yang tahu. Tapi ketika engkau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, ketika engkau melayani orang lain, membesuk orang lain, membantu orang lain, itu banyak orang melihatnya. Yang kelihatan kadang-kadang mudah dipuji Tuhan, mudah dipuji orang. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, itu menyangkut 2 hal supaya kita bisa kokoh dan kuat. Tanaman yang mau bertumbuh dengan baik, tanaman yang bertumbuh dengan sehat, tanaman yang baik juga keadaan itu tidak hanya menumbuhkan bunga-bunga, daun-daun yang segar, segala macam batangnya ke atas, tapi juga punya kekuatan yang tidak bisa terlihat, akar yang semakin tertancap ke dalam, semakin kokoh. Semakin besar pohon itu ke atas, semakin besar pula ke bawah pertumbuhannya. Jadi itu saya bilang gini, semakin kita diperhadapkan dengan banyak pengalaman dari Tuhan, banyak pelayanan dari Tuhan, semakin besar juga harusnya kita semakin mendalami kebenaran Tuhan. Semakin kita menghidupi itu, semakin terlihat buah ke atas sana. Saudara, saya sering kali ketemu dengan teman-teman, maaf karena yang rutin hampir tiap minggu itu, karena kami berbagi dengan orang kita itu 2 minggu sekali kami harus mengunjungi orang di penjara, yang di rutan, yang di lapas, narkotika, yang apa semua. Itu sudah menjadi rutinitas kami bersama-sama. Ketika mereka di dalam banyak bersemangat sekali, bersukacita sekali, berdiri bertoat kepada Tuhan. Kenapa? Kesempatan mereka hanya ada tempat di sana situ saja. Dalam beribadah mereka lah bersekutu. Karena apa yang mereka lakukan? Tidak ada kesempatan untuk keluar dari sana. Mereka memuji Tuhan, beriria. Ada yang berkata, saya jadi semangat di sini, saya baca firman Tuhan tiap hari dan seterusnya. Ketika di luar, nggak pernah gereja bertahun-tahun. Apalagi pegangan kita, terlalu sibuk dengan banyak hal. Berakar ke bawah itu menunjukkan kita menghidupi firman Tuhan, kita membangun iman kita, fondasi kita yang kokoh. Dan satu hal yang saudara ketahui, ketika orang yang berada dalam Yesus Kristus itu,
dilingkupi, dibungkus, di dalam satu area, dibungkus atau dibatasi oleh satu area yang tidak bisa orang nggak pungkiri, yaitu disebut kasih. Di awal tadi kita membaca, saudara semua harus bertumbuh, tapi jangan lupa landasan pertumbuhan itu harus dengan kasih. Saya mendengar seorang hamba Tuhan berbicara begini, saudaraku, sebuah pertumbuhan pelayanan kepada Tuhan yang penuh dengan pengetahuan yang benar, makin banyak kita tahu, tapi tidak dilandasi dengan kasih, biasanya kita jadi kaku dan egois. Tapi sebuah kasih tanpa pengetahuan yang benar juga kadang-kadang kita diremehkan orang. Maksudnya apa? Terlalu melayani terlalu ini akhirnya apa? Dianggap orang hanya sekedar aneh-aneh, hanya sebagai pelengkap, padahal niatnya tulus. Mari kita belajar bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk merenungkan 2 ayat. Yang pertama, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan seterusnya. Saudara-saudara, dalam komunitas itu kita dibimbing. Dalam komunitas itu kita bersama-sama. Karena itu, saya mau beritahu beberapa waktu yang lalu terbentuk namanya kaum bapak ya, grup kaum bapak, kaum buat segala macam. Awalnya semangat sejuk, kita jumpa di kali kopi buat rencana segala macam. Ketuanya bagaimana? Kita begini. Sekali jalan sesuai dengan jalan lagi. Lama-lama kayaknya nggak saling kenal. Lama-lama kayaknya kurang interaksi baik. Saudara dalam Tuhan, kami belajar dari situ bahwa ternyata semakin kita berinteraksi, semakin sering kita jumpa, semakin penuh perasaan kita. Kita nggak mungkin lagi merasa ada yang mau kita sembunyikan, ada yang mau kita tutupi, kita terbuka. Kenapa? Sudah terbiasa, sudah bersama-sama. Komunitas yang dibangun, orang mau bertumbuh bersama-sama, sudah tidak berdiri sendiri-sendiri, itu saling mempengaruhi. Tapi arahnya kemana? Arah Kristus. Sekali lagi saya ulang kembali, tadi tanaman itu semua kali letakkan jauh dari tempat yang biasa, supaya maksudnya aman. Tapi tertutupi, terlindungi dengan dinding rumah. Nah, tadinya kan rumah itu mekar, entah kemana-mana. Tapi berbulan-bulan, ini semua condong satu arah saja ini. Saya bilang, kenapa ini semua? Jadi pokoknya tadinya begini jadi miring semua tulangan ke atas. Kenapa seperti ini? Saya baru ingat, ternyata di dalam geologi berkata begini. Biasanya itu tanaman apapun cerita itu akan selalu mengejar cahaya. Dan dari mana sumber cahaya itu kesitulah akan condong. Entah benar atau tidak, tapi itu fakta. Kalau kita menanam apa-apa di dinding sini, dia nggak akan ke sini. Kemana sumber cahaya matahari sering melihat, dia akan ikut ke sana, condongnya ke sana. Ini yang diterangkan oleh penulis Efesus. Dia berkata begini, semua bertumbuh ke satu arah yang sama. Mau dia kecil, mau dia besar, mau lebat sekalipun, ataupun rindang biasa saja, arahnya selalu kepada cahaya, dan sumber cahaya itu adalah Yesus Kristus. Kadang-kadang kita suka menjas orang, kau tidak perlu lagi pelayanan begini. Padahal kita berkata setiap orang memperoleh kadar pertumbuhan berbeda. Di tempat kami, istri saya suka bertani, itu saya lihat macam-macam tanamannya. Disiram pada hari yang sama, diberi pupuk dalam porsi yang sama, tapi pertumbuhannya tidak sama tinggi. Kenapa? Ada yang cepat menyerang, ada yang lambat, ada juga yang mungkin karena situasi kondisinya lebih empuk, lebih subur, dia cepat ke atas. Saudara-saudara dalam Tuhan, apapun keadaanmu, apapun situasi yang ada dalam hidupmu, Tuhan menginginkan engkau tidak stagnan, tapi engkau bertumbuh bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di lingkunganmu bersama. Karena itu, bagaimana mungkin kita bisa berkata aku bertumbuh kepada Tuhan tanpa komunitas? Bagaimana mungkin saya berkata aku bisa mengasihi Tuhan, melihat karya Tuhan bekerja dengan berdasar dalam kehidupanku, tapi engkau tidak hidup di dalam komunitas yang Tuhan tempatkan engkau bersama-sama untuk bertumbuh bersama? Itu berarti saudara dikoker sendirian tuh kan? Biasa kan tanaman itu kalau dikoker sendiri itu berarti ditempatkan sendirian. Nah. Kalau dalam batas kecilnya itu dia kurang pupuk, ya mati dia. Tapi kalau dalam secara komuni itu, secara umum, secara bersama-sama, itu biasanya di rumah yang tempat yang sama. Saya sering berkunjung ke tempat pertanian sayur-sayuran. Enak melihatnya, rapi, kampung rame. Nanti ke sana sawi semua, sama.
kelihatan di hari yang sama ditanam, tapi ketika ditimbang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Saya tanya sama yang pernah menanam itu, yang menjaga gunung, kenapa ini kok deretan udah benerin jaraknya satu tiga, kenapa dia besar sekali ini satu kali? Pak, biasanya itu bibitnya bisa menentukan apakah karena memang di awal dia cepat mendapat menyerap semua makanan, lalu yang kedua mungkin di awal ini sempat tunasnya sempat sempat dimakan ulat, akhirnya terganggu pertumbuhannya. Banyak faktor. Nah, akhirnya jadi lebih kecil daripada yang ini. Jadi banyak hal. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, banyak hal yang bisa mengganggu pertumbuhan kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi dalam komunitas yang sehat itu ada kesatuan iman, ada pertumbuhan dan ada perhatian. Karena itu kalau kita membaca kembali rentetan apa yang Alkitab katakan, orang bertumbuh bersama dalam Tuhan itu enggak sendirian. Orang bertumbuh bersama dalam Tuhan itu punya kualitas hidup yang prima sampai akhir hayatnya. Tolong dibaca Mazmur 92 ayat 13-14. Mazmur 92 ayat 13-14. Tolong dibaca seorang. Apa kata Mazmur ini? Dalam doa Musa menyampaikan dan menyatakan seperti ini dalam perpuluhan. Ya, Mazmur 92 ayat 13. Ayat 13. Orang benar akan berbuah seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Yes. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan bertunas, dan ayat 15 berkata sampai usia tua sekalipun mereka tetap sehat, gemuk dan menghasilkan. Artinya begini, saudara, tetap produktif walaupun usia renta, walaupun tubuh kita semakin hari mungkin semakin hancur dan rapuh. Tapi apa yang kita lakukan, kualitas iman percaya kita, pelayanan kita itu tetap akan berjalan, tetap akan membuahkan hasil, dan orang akan melihat hasil pelayanan itu sampai akhirnya nama kita kemudian akan dikenal sebagai orang yang setia dalam pelayanan. Tidak mudah. Kalau kita dalam kondisi yang kondusif, bisa setia melayani Tuhan, bisa setia beribadah. Tapi ketika semua usaha kita hancur, ketika orang-orang yang kita harapkan di dekat kita menyokong kita justru menghancurkan dan mengecilkan kita, bahkan berusaha kemudian memprovokasi orang lain agar tidak dekat dengan kita, kadang-kadang kita sulit untuk menghancurkan. Tapi sekali lagi saudara, tantangan iman itu selalu membuktikan kualitas diri kita. Tantangan iman itu membuktikan kualitas diri kita itu benar-benar kualitas yang prima, atau memang belum waktunya untuk berkembang tapi paksa. Saudara-saudara, orang yang ditanam di bait Allah, sekali lagi orang-orang yang ditanam di bait Allah, artinya gini, bukan saudara ditanam di sini kemudian orang tak bergerak. Tapi gini, mereka yang berada dalam perhubungan dengan Tuhan, mereka yang kemudian ditempatkan dalam hubungan yang selalu dekat kepada Tuhan, diajar, dibimbing, diberikan pengarahan, itu akan bertumbuh bersama-sama. Dan apa yang diperolehnya akan terlihat. Buah kesetiaan akan nampak, buah ketekunan akan kelihatan, berkat secara jasmani akan dialiri di dalam hidupnya, pelayanannya kepada orang lain akan dilakukan dalam tulisan, apa yang diperbuatnya akan dikenang orang, apa yang dilakukannya akan membuahkan hasil positif bagi banyak hal. Minggu lalu saat saya ada di Batam, saya baru mau keluar dari penginapan, kemudian WA langsung dari salah satu grup kami masuk. Telah dipanggil Tuhan, Bapak ini bla di jam 11. Bagaimana lagi? Saya tanya bagi yang lainnya, bagaimana itu? Oh iya, boleh besok akan kemudian harus dikejar waktu semua. Mirisnya adalah dia seorang yang setia dalam pelayanan di gereja, satu gereja di Tanjung Pinang. Dia tinggal dengan istrinya, dan dia punya anak tunggal yang sudah bertahun-tahun tidak balik ke Indonesia. Di tengah keadaannya seperti itu, dia hanya berharap orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang pernah ditemuinya, orang-orang yang pernah bersama dengan dia, sudah bisa hadir untuk menguatkan dia selama sisa hidupnya. Karena dia sakit, lumpuh, stroke, dan berbulan-bulan tidak bisa bangun dan tidur. Apa yang saya sampaikan saudara? Banyak orang datang untuk menguatkan dia. Setiap kali datang, dia selalu menangis. Kami yang dulunya sering mengajak, ayo ke sini, nggak ada sempat. Begitu kami datang berkunjung, kita selalu menangis. Kenapa? Dia
dia merasa diperhatikan, dia merasa bersalah. Kenapa selama ini aku tidak hidup dalam komunitas? Rupanya saudara-saudara memperhatikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang bertumbuh bersama-sama itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan apa dialaminya? Dia mengalami perubahan sikap, dia mengalami perubahan mental yang baik. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, bahasanya akan berubah, tata cara berbicara akan berubah. Orang-orang yang dekat dengan orang yang cinta Tuhan, ingat, ditanam di bait Allah, ada orang yang sangat memuji Tuhan. Tapi kalau ada orang alergi rohani, dipertanyakan keyakinannya. Dia senang jadi orang Kristen, tapi dengar lagu rohani, itu aja. Nggak ada dangdut apa, nggak ada koplo apa. Ini orang aneh nih. Orang yang senang beribadah dengan Tuhan, yang cinta Tuhan, karena itu hatinya kembali kepada Tuhan, maka pujian itu akan mengantar dia untuk merenung kembali perjalanan bersama Tuhan. Kadang-kadang dalam pujian itu memberikan dorongan bagi dia untuk termotivasi, meningkatkan lagi kepercayaannya kepada Tuhan, untuk lebih lagi membangun dirinya lagi di atas fondasi yang kokoh. Mungkin saat itu dia punya masalah, tapi dengan dengar pujian itu kadang-kadang hatinya renung dan datang bersyukur kepada Tuhan. Itu orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan merasa orang rajin beribadah tapi aneh diri kita. Enggak. Orang yang hidup dalam komunitas itu bertumbuh bukan hanya di dalam hal rame-rame saja, tapi akan terlihat dari cara hidupnya. Dia bagaimana memberkati orang, bagaimana dia kemudian membantu orang tanpa pamrih, bagaimana kemudian dia memperlakukan tetangganya, bagaimana dia memberi pinjaman bagi orang lain. Semua akan berubah. Kenapa? Karena orang yang dikatakan tadi oleh Abdi Allah itu Musa dalam pasal 92 ayat 13, 14, 15 itu di Mazmur. Mereka semakin tua pun tetap sehat, tetap produktif, dan itu memberkati banyak orang. Orang yang hidup dalam komunitas bertumbuh bersama dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik, saudara dalam Tuhan, kita lihat tadi ayat 13 berkata bahwa sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kemudian mendapatkan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Waktu saya merenungkan ini, sampai setiap orang yang dipanggil Tuhan, sampai setiap orang yang ditanam di bait Allah, sampai setiap orang yang dipelihara, dididik dalam jalan Tuhan, memperoleh pertumbuhannya sesuai. Kita ingat kembali, sesuai dengan kadar pertumbuhan Kristus. Baru saya ingat, dulu waktu saya bersama dengan adik saya, kami sering latihan berlomba bertani untuk memperoleh siapa yang paling perhatian dengan tanamannya, siapa yang paling besar penghasilannya dari hasil bertani itu. Diberikan ruang yang sama, diukur berapa meter, berapa lebar, dan apa yang ditanam, sama semua jenisnya. Kita lihat, tanding sama-sama siapa yang paling mulia. Jadi karena adik saya itu, ada satu adik saya suka jalan main terus sana sini. Jadi ketika kami punya tanaman itu semenjak 2 minggu, itu tanaman dia masih kerdil-kerdil satu. Curang, dia datang, kalau kami pergi lagi, balik lagi, dicopotin satu, dipindahkan ke lahan dia. Maksudnya supaya terlihat bahwa dia juga berhasil. Tapi begitulah, karena dia sering meninggalkannya, yang kami punya bersama yang adik saya yang satu itu terus bertumbuh subur. Yang satu itu satu dua, ada yang mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau memang itu dipelihara dengan baik, saudara tidak akan pernah melihat kekecewaan dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena dipelihara. Musim akan selalu berganti dalam hidup ini. Tantangan akan datang silih berganti. Air mata akan kita alami. Orang percaya tidak terhindar dari semua itu. Baru-baru ini saudara kita juga dipanggil ibunya. Itu juga luka yang dalam. Tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup ini. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi apakah hal seperti itu menjadi penghancur kepercayaanmu kepada Tuhan? Sebaliknya kalau kita bertumbuh, kita akan lebih kokoh. Kita akan memfokuskan diri kepada Tuhan dan melakukan hal yang besar. Kenapa? Orang yang mau bertumbuh dalam komunitas itu adalah orang yang satu, mau dekat dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada yang masih ingat ada anak muda yang namanya Esther yang sering saya bawa ke sini? Itu orang Katolik yang biasanya kalau Katolik kan susah sekali dengan gereja. Tapi dia begini, aku pengen tahu seperti apa sih cara ibadahnya. Aku pengen ini, aku begini.
Jadi kadang-kadang saya bawa ke sana kan sih, hanya banyak orang yang kenal dia Esther, padahal namanya sebenarnya Asterius, cuma karena mudah disebut Esther. Jadi orang kenapa kalau ngomong lagi untuk Esther? Bukan nama sebenarnya Esther, tapi tidak apa-apa masalah. Dia bergaul dengan banyak orang, dikenal di lingkungan saya, dikenal di mana sebenarnya orang kenal, dikenal dengan teman-teman sekantor saya dikenal. Kenapa? Sering bergaul. Kalau kita jarang bertemu dengan orang-orang saudara-saudara seiman, sekali sebulan, tahun depan kita berjumpa, ini siapa lagi? Akan seperti itu. Saudara, orang yang bertumbuh dalam Tuhan adalah orang yang tidak meninggalkan komunitasnya. Bisa berkata amin. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, tolong dibaca ayat itu dasar kita selalu. Kalau mau melihat pertumbuhan bersama-sama, maka ini harus diterapkan. Orang yang mau melihat pertumbuhan hidupnya di dalam Tuhan, dia tidak boleh meninggalkan komunitas apapun masalahnya. Ibrani 10 ayat 25, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya dalam hari Tuhan yang dekat. Salah satu tujuan orang untuk bisa melihat pertumbuhan yang sehat adalah orang akan saling menasihati, saling mengkoreksi. Kalau saya merasa terlalu angkuh, saya merasa terlalu lebih dari orang lain, karena mungkin saya merasa banyak prestasi yang saya torehkan, saya kadang-kadang lupa diri. Bisa terjadi. Tapi ada saudara saya yang berkata, Pak, kayaknya sudah berubah deh. Bapak sekarang sudah berubah. Berubahnya bagaimana? Bla bla bla. Itu menjadi perenungan, itu menjadi tamparan sekaligus koreksi bagi diri saya. Pilihannya kembali pada saya, menerima atau mengelak. Kalau saya menerima, maka saya akan bertumbuh yang sehat dan komunitas saya pun akan tetap terpelihara. Tapi ketika saya mengelak, maka berarti saya akan menarik diri dari komunitas itu, menjauhkan diri karena merasa sudah tidak sepaham lagi, sudah bersinggungan, apalagi ego saya di depan. Saudara, kalau mau memperoleh kesehatan yang benar, kalau bertumbuh yang sehat bersama Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan komunitas apapun yang terjadi. Kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang orang di luar sana berkata, kami begini, kamu begini. Mulai dibandingkan. Tapi saudara, orang yang bertumbuh bersama dalam Kristus itu tidak bisa meninggalkan komunitas apapun yang terjadi. Kenapa? Orang yang ditarik di satu tempat, orang yang ditempatkan Tuhan pada satu komunitas yang sama, harusnya bersama-sama bertumbuh dengan sehat. Betul. Kalau ada tanaman yang kita pelihara baik, sebentar taruh pot ini, 2 bulan pindahkan lagi, masukkan ke tanah. Belum kayak ini nggak cocok, pindah lagi. Itu nggak akan bisa bertahan dengan baik. Dia tidak akan bisa bertumbuh dengan benar. Saudaraku dalam Tuhan, apapun tantangan dalam hidup kita ini, ketika kita berada dalam komunitas, itu memungkinkan kita untuk kuat berdiri, kokoh menghadapi persoalan, dan kita akan melihat bagaimana cara kita menghadapi kita. Tidak ada jaminan bahwa saudara akan baik-baik saja dalam komunitas. Tidak ada jaminan bahwa ketika saudara berada dalam komunitas, semua saudara tidak akan bersinggungan dengan orang lain. Tidak ada. Tapi justru di sana kita akan melihat bagaimana komunitas akan sehat. Kenapa? Akan ada kasih yang membangunnya. Saya kembali mengingatkan sekali lagi, tingkat pengetahuan, tingkat pertumbuhan kita, kadar pengetahuan kita dalam Kristus yang kita peroleh dari Tuhan. Apakah kita pelayanan kita itu membuahkan pelayanan yang membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah pelayanan itu membawa orang untuk mengalami sukacita karena kita membimbing dia untuk mengenal Tuhan? Apakah pelayanan itu membuat orang lain itu mengalami kelimpahan berkat karena kita bisa berbagi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara material kepada orang yang kekurangan? Apakah karena di dalam pelayanan kita itu membuat orang lain kemudian beria-ria karena apa? Banyak hal yang telah kita lakukan membuka jalan bagi orang yang kesulitan untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya. Itu adalah cara Tuhan menempatkan kita untuk membangun orang lain. Tapi sekali lagi, itu adalah sarana yang Tuhan pakai agar kita bersama-sama bertumbuh dalam komunitas. Orang yang memberikan perhatian, orang menerima perhatian, ada aksi dan reaksi. Itu akan bergabung semua. Dan di dalam komunitas yang sehat, ada satu pembalut, ada satu standar yang tidak bisa ditinggalkan. Apapun ceritanya, dari suku manapun, dari keadaan apapun, yaitu apa? Membangun dan melakukan segala sesuatunya dalam ikatan kasih. Membangun dirimu, hubunganmu dengan Tuhan itu secara pribadi, tapi membangun hubungan dalam komunitas, jangan lupa interaksi itu akan tetap terjaga, interaksi tetap berjalan. Dan satu yang penting, kadang-kadang kelebihan orang lain itu bisa tertutupi dengan kekurangan orang lain, atau kekurangan orang lain juga bisa tertutupi oleh kelebihan orang lain ketika komunitas itu berjalan dalam ikatan yang sama, yaitu disebut kasih.
Kasih adalah standar yang tak bisa dikurangi. Kasih adalah standar yang Tuhan tetapkan sebagai modal, dan itu tidak bisa digantikan apapun kalau ingin melihat pertumbuhan yang sehat. Gereja besar, gereja kecil, sama. Semua harus melakukan pelayanan dalam ikatan kasih. Orang tinggi pendidikannya, rendah pendidikannya, pelayanan sama, harus saling menghargai dalam ikatan yang sama, kasih. Ketika kasih menjadi fondasi untuk membangun persekutuan, maka komunitas itu akan terpelihara dengan baik. Sebaliknya, jika itu diingkari, niscaya kita tidak akan bisa bertumbuh bersama-sama. Hanya satu dua, mungkin salah terlalu menonjol, yang ini ketinggalan. Kita ada di gereja, kita ada di dalam tempat ibadah itu, pasti punya goal yang sama. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami berkat-Nya. Kalau ada yang bersaksi, aku diberkati Tuhan, bukan yang memotivasi saudara yang lain. Kalau ada yang bersaksi, ketika aku dalam keadaan kelemahan, ketika aku dalam kekurangan, ada orang lain, ada saudara aku yang kemudian perhatian hati kepada, bukankah itu akan memotivasi kita untuk bergerak bersama? Itu yang disebut dengan bergerak dari kasih. Ketika ada orang yang bisa memainkan peran yang lebih baik lagi, ada pelayanan yang indah, itu bukan membuat kita jadi saingan, bukan, tapi menjadi pelengkap dalam pelayanan. Sekali lagi ayatnya yang ke-13 tadi, ayatnya yang ke-11 tadi berkata, Tuhan memberikan itu semua. Goalnya adalah untuk memperlengkapi pelayanan bagi pertumbuhan pelayanan Tuhan. Tapi bukan yang pelayanan saja, bukan yang sibuk melayani orang lain, diri kita juga harus perhatikan agar bertumbuh bersama-sama. Kan bagaimana caranya? Dengan komunitas yang sehat, dengan saling memperhatikan, dengan saling mendorong seperti yang tadi, dengan giat melakukannya, terus menasihati satu dengan lainnya. Ada kelalaian, ingatkan. Tentu saja cara mengingatkannya dengan lemah lembut di dalam ikatan kasih. Saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setiap orang percaya dalam komunitas itu akan bertumbuh bersama-sama. Hanya saja tentu akan ada perbedaannya. Yang satu tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Kadar pertumbuhanmu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi sama-sama goalnya adalah tetap bertumbuh ke arah Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pergumulan apapun Bapak Ibu hadapi, tetaplah dalam komunitas dan pastikan dirimu tetap setia kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu, mungkin ada lagunya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Setia dalam komunitas, setia melayani Tuhan, setia beribadah, apapun pergumulan kita, tidak mengecilkan semangat kepada Tuhan. Kenapa? Banyak hal yang terus diperbuat menjadi fondasi pokok bagi kita untuk merenung itu semua. Haleluya. Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih.
yang memilukan hati banyak orang. Tapi marilah Tuhan belajar mengajar kami. Marilah Tuhan membimbing kami sehingga kami belajar untuk melengkapi satu dengan yang lain. Lewat komunitas yang Tuhan berikan bagi kami, kami bertumbuh bersama-sama. Iman kami dibangunkan, kerohanian kami bangunkan, kepercayaan kami bertumbuh, pengetahuan kami akan kebenaran Tuhan semakin bertambah, dan kami melihat jalan-jalan Tuhan dinyatakan di hidup kami. Karya dan rencana-Mu dibuktikan di dalam hidup kami, sehingga kesaksian hidup kami akan memotivasi, memberkati, mendorong orang lain untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, setia sampai akhir. Mampukan kami untuk bertahan hanya oleh kekuatan kasih dan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam ikatan yang benar kami rindu komunitas kami mengalami perjumpaan satu dengan lainnya dalam ikatan kasih Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami berterima kasih dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar seluruh kita jemaat Tuhan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Sungguhlah hidup kita bersama. Hidupku telah ditebus, saudara yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, serta ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, serba ku relakan, namanya hidup. Katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan waktu jemaah dan mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat seluruh persembahan kita, biar semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, warta jemaah ada ibadah KTB yang seharusnya dari hari Selasa sampai hari Kamis. Karena minggu ini ada beberapa jemaat yang Imlek, maka kita buat satu kali. Jadi KTB gabungan pada hari Kamis di tempat ini. Jadi kami mengundang seluruh jemaat Tuhan boleh bersama-sama hadir di ibadah KTB kita pada hari Kamis, Bapak Ibu terkasih. Kemudian ada ibadah doa malam, Bapak Ibu, ibadah seluruh jemaat Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan. Ada ibadah doa malam jam 7 malam di tempat ini. Kemudian ada ibadah remaja pemuda setiap hari Sabtu setengah 7 di tempat ini, dan ada ibadah raya sekaligus ibadah sekolah minggu jam 10 pada hari Minggu, Bapak Ibu terkasih. Baik, demikian pengumuman kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun, boleh nanti maju ke depan.
berdoa, menjadi kerinduan kita Bapak Ibu semakin bertambah umur, semakin bertambah juga kasih Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu, boleh diantar ke depan. Di akhir pujian nanti saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk berdoa dan mengakhiri kita di ibadah pada pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal Bagimulah hormat, pujian dan syukur kami. Terima kasih di hadapan Tuhan pada saat ini. Di altar berdiri anak-anak Tuhan. Kami berdoa terima kasih buat orang tua yang setia membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Terima kasih buat hati yang terbuka untuk melihat anak-anak yang mulai berjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih buat orang tua yang tiada henti-hentinya menasihat, membimbing, mengarahkan anak-anak ini untuk datang beribadah di tengah padatnya situasi, di tengah padatnya keadaan-keadaan yang seringkali membawa anak-anak ini untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menyukakan hati mereka sendiri tanpa peduli akibat, resiko dan seterusnya. Tetapi dalam kasih-Mu orang tua yang mengasihi Engkau dan membimbing anak-anak mereka, mengarahkan mereka untuk datang belajar mengenal Tuhan, belajar berhidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak kami ini, mereka yang tumbuh dalam pengenalan benar akan Tuhan, diberkati dan dipelihara, dijaga hati dan pikirannya, sehingga mereka tidak jadi anak-anak yang membangkang. Mereka bukan anak-anak yang menolak pengenalan benar akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang kepujian bagi banyak orang. Mereka berprestasi yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang disukai banyak orang, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan berkati mereka bersekolah, mereka berprestasi yang baik, mereka mendapatkan pengetahuan yang benar, dan sikap mereka boleh menjadi contoh bagi orang-orang lain. Kehidupan mereka menjadi gambaran Kristus lewat kehidupan, perilaku dan perkataan mereka. Kami rindu Tuhan, anak-anak ini menjadi saksi-Mu. Buatkan iman mereka di tengah himpitan teknologi yang seringkali membuat mereka mudah terpengaruh. Tetapi oleh Roh Kudus kami doakan dijamah dan dilindungi, dibungkus di dalam kuasa-kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar anak-anak kami ini memperoleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu kami berdoa berkati guru-guru, kakak-kakak, pembina, pembimbing bagi mereka yang juga mengajarkan tentang jalan Tuhan. Berkati hidup mereka, cara bekerja mereka, cara hidup mereka, perkataan mereka menjadi teladan bagi anak-anak binaan mereka, dan mereka juga menjadi berkat. Kami percaya transformasi akan terjadi. Apa yang Tuhan kerjakan lewat remaja-remaja, lewat pemuda, untuk mengajar anak-anaknya, adik-adik kecil mereka, akan membawa mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semoga berkati anak-anak sekolah minggu ini di dalam pengenalan berkat Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi militan bagi Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Haleluya. Kami berdoa jika ada saudara kami yang ada hari ini, minggu ini bertambah usianya, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat. Mereka memberkati orang lain, mereka mengingat perjalanan bersama Tuhan dan mengucap syukur untuk semua. Hidup mereka boleh diabdikan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada saudara kami yang masih dalam keadaan lemah,
rumah sakit dan tidak bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Tuhan kuatkan mereka. Secara khusus dari kami, Ibu Widya yang masih dalam proses pemulihan, Tuhan tolong berikan kekuatan, bersemangat terus sehingga lewat hari-harinya dia menata hari bersama Tuhan. Dia memandang hanya kepada Tuhan pun pengharapan. Kata orang mungkin tidak ada harapan, kata dokter mungkin sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika Engkau berkehendak aku memulihkan dan akan menjadi saksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang bersama kami dalam pelayanan, Bapak Pendeta Kenny bersama dengan Ibu dalam pelayanan, dan saudara-saudara kami tidak hadir pada hari ini. Berkati mereka juga daripada pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan tentukan kami berjumpa dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, segala umat-Mu yang ada pada hari ini. Mungkin banyak pergumulan datang dengan berbagai banyak hal. Kami percaya Engkau jawaban satu-satunya untuk setiap persoalan kami. Mampukan kami untuk berjalan kepada Tuhan, mampukan kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau lah kunci dalam hidup kami. Hanya Engkau lah tempat kami bersandar, tempat kami mencurahkan seluruh masalah kami. Dan Engkau tidak pernah membuang setiap orang yang menyampaikan seluruh masalahnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dan jawab pergumulan kami. Bagi anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan masuk dalam ujian, Tuhan tolong juga berkati mereka mempersiapkan diri baik kelas 9 maupun kelas 12. Tolong mereka Tuhan untuk mempersiapkan diri lebih baik sehingga di masa yang akan datang mereka juga bangun untuk membangun diri mereka, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudaranya. Adik-adik kami di bangku sekolah SD berkati juga yang mungkin sebentar lagi juga tahun ini akan lulus. Tuhan tolong apa yang mereka perlukan cukupkan sehingga mereka juga terpelihara dan berkenan Tuhan. Memberkati pekerjaan ayah dan ibu, memberkati saudara-saudara kami semua, apapun yang kami kerjakan yang benar dalam Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kami bisa dari tempat ini, Tuhan tolong sekali lagi kami doakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir karena pergumulan yang terlalu berat. Tuhan hibur mereka. Tuhan tolong mereka boleh memandang bahwa ada jawaban dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak terlena dalam masalah ini yang justru menguburkan iman mereka, yang justru menghimpit keyakinan mereka sehingga mematikan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebaliknya lewat masalah itu mereka makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang datang dengan keluh kesah kepada Tuhan, setiap orang yang datang dengan hati yang patah dan hancur, tidak aku pandang hina dan aku perbaiki hidup mereka. Engkau bangkitkan dan Engkau bangunkan untuk melihat kejayaan, kemuliaan yang Engkau janjikan bagi mengasihi. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati saudara-saudara kami pelayan Tuhan hari ini, anak-anak muda, siapapun yang telah terlibat dalam pelayanan untuk memuji memuliakan Tuhan, membuat kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati hidup kami semua untuk menjadi berkat di hari-hari yang akan datang. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, namun kiranya Roh Kudus pimpinan Allah anugerah-Mu menyertai setiap langkah kami, kemana kami pergi kemuliaan-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan sukacita. Saudara-saudari yang ada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, perlindungan, pemeliharaan Roh Kudus. Itulah yang mengantar hidupmu, menemani engkau, membuat engkau terpelihara, menghiburmu dan menguatkan engkau dalam segala keadaan, serta memelihara engkau terpelihara untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang dan engkau menjadi orang yang dipuji oleh karena kemuliaan Tuhan hidup di dalam engkau. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami terima dengan sukacita dan kami akhiri ibadah kami pada saat siang hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa